Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan di sini tuh Pak suami alhamdulillah udah pulang tadi malam ya. Dan pagi hari ini Pak suami langsung aja pangkas rumput-rumputnya, ngebersihin rumputnya tanpa saya mintain tolong ya. Karena Pak suami pun udah tahu kalau rumput-rumputnya itu udah pada tinggi-tinggi, karena takutnya nanti itu ada ulat gitu ya datang ke rumah. Masya Allah, jangan sampai geli banget ya teman-teman kalau ada ulat masuk ke rumah. Dan untuk depan rumah alhamdulillah kebun yang punya tetangga itu udah dibersihin sedikit ya, jadi nggak terlalu tinggi banget rumputnya. Untuk depan rumah tinggal sedikit lagi tuh rumput-rumputnya yang tinggal dibersihkan. Mungkin untuk kebun tetangga yang ada di depan rumah itu tuh beliau belum sempat ya untuk membersihin karena beliau mungkin sibuk, jadi sedikit-sedikit beliau itu membersihkan rumputnya. Untuk rumput yang ada di depan rumah itu tuh udah ada ya yang tinggi banget gitu, itu tuh udah kayak was-was banget saya mah, takutnya ada ular ya teman-teman. Karena kalau ular itu kan hewan melata yang pastinya itu bakalan muat gitu di selipan pintu ataupun jendela. Itu tuh yang paling saya takutkan ya. Tapi di sini mudah-mudahan nggak kesampaian Allah mendalik ya teman-teman. Nah Pak suami untuk membersihkan rumput-rumputnya sambil ngasah parangnya ya teman-teman, karena kalau nggak sambil diasah kata Pak suami parangnya nanti itu tuh kayak nggak tajam gitu teman-teman. Nah teman-teman, di sini tuh saya masih sumbang ya untuk suaranya. Jadi kalau teman-teman kurang nyaman ngedengerin suara saya itu tuh mohon maaf banget ya yang sebesar-besarnya, karena kalau nggak ada dubbing sayang banget ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk saat ini tuh saya udah nggak sabar, udah bilang sama Pak suami untuk minta tolong untuk mindahin kulkas ya. Tapi di sini tuh Pak suami mau ngebersihin rumput, katanya nanti kalau untuk mindahin kulkas itu tuh masalah gampang katanya. Dan sebelum dipindahin kulkasnya, Pak suami itu mau bikin bangkunya dulu ya, karena saya mau kulkasnya itu di atas bangku gitu teman-teman. Jadi nanti pas mau ngepel-ngepel, mau nyapu-nyapu itu tuh bisa banget ya, jadi nggak terhalang oleh kulkas ya teman-teman. Ya walaupun kulkasnya itu ada kolongnya, tapi itu tuh cuma sedikit ya. Kalau mau nyapu-nyapu atau ngapa-ngapel itu tuh lumayan agak susah. Nah di sini tuh Pak suami sambil mangkas rumput sambil metekin pagar yang udah pada rapuh ya teman-teman, karena mungkin udah lama juga. Segini mah awet ya teman-teman, pagar bambunya udah ada 2 tahunan lah teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Jadi di sini tuh Pak suami kalau udah rapuh itu tuh langsung mengganti, pengen nama diganti sama pagar besi ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya amin Allahumma amin, rezeki saya itu semakin berlimpah, berkah, dan juga semakin banyak banget gitu ya. Jadi apapun yang saya cita-citakan bersama keluarga itu tuh bisa terwujud. Amin Allahumma amin. Tapi di sini mah sebelum semuanya terwujud, sambil kita itu nabung dulu ya teman-teman. Karena susah banget untuk nabung kalau untuk banyak pembiayaan ya. Jadi benar-benar harus direkap tuh keuangan, jangan sampai kebobolan teman-teman. Nah untuk bambunya, untuk pagar bambunya disimpan di pinggiran jalan sana, karena nanti itu suka banyak banget tetangga-tetangga yang mau ya, karena para tetangga itu masih ada yang punya untuk tungku bakar ya teman-teman, jadi bisa tuh dipergunakan. Dan kalau ada yang mau, Pak suami suka dikasih aja ya teman-teman, karena ya daripada mubazir ya teman-teman. Dan kalaupun nggak ada yang mau, Pak suami suka bakar untuk pagar bambunya ya teman-teman di belakang rumah. Nah di sini lanjut lagi Pak suami mangkas-mangkas rumput, karena benar-benar udah tinggi banget ya teman-teman, juga ngelihat sendiri kayak gimana gitu ya kelihatannya. Udah lagi lapuk tuh untuk bilik bambunya, belum dicat lagi teman-teman. Masya Allah banget pokoknya ya, PR banget bagi saya untuk ngebagi-bagi pemasukan ya teman-teman agar semuanya itu terpenuhi. Karena untuk cat tembok yang besar itu tuh lumayan banget harganya ya teman-teman. Dan di sini tuh saya harus pintar-pintar untuk nabung agar semuanya itu terwujud. Nah teman-teman, untuk lemari yang ada di dapur ini tuh saya sudah cuci ya, tapi untuk pencuciannya saya tidak rekam karena lumayan repot juga, lumayan ribet juga. Dan itu selesai saya cuci langsung aja dijemur. Dan untuk rumputnya karena habis dipangkas ya, jadi lumayan enak untuk menjemur-jemur seperti ini.
singkat ceritanya ini tuh siang hari ya, dan lemarinya pun udah terpampang lagi di sebelah wastafel, karena untuk ngejemur lemari yang udah dicuci itu tuh lumayan banget ya waktunya, nggak terlalu lama teman-teman, cuman sebentar aja, apalagi kalau ada panas itu tuh bisa langsung kering. Nah di sini saya lanjut untuk masak, tapi masaknya masak simple aja karena masakannya juga masakan kampung. Ini tuh requestan Pak suami ya teman-teman. Seperti biasa kalau Pak suami pulang itu tuh makannya sama ikan asin, sambal dan juga lalapan. Nah di sini karena kang sayurnya itu nggak dagang ya teman-teman, nggak jualan. Tadi itu saya nyuruh dulu Kakak Fikri untuk belanja ke warung untuk beli ikan asin dan juga persambelannya. Nah langsung aja saya eksekusi untuk ikan asinnya ya teman-teman, dan ikan asinnya itu sudah saya celupkan ke minyak, udah saya goreng, dan di sini saya petekin dulu maksud saya untuk cabai rawitnya dan juga tomatnya, dan saya ambil juga beberapa bawang putih ya, karena untuk sambal goreng itu tuh bawang putih nambah gurih menurut saya teman-teman, jadi lebih enak aja gitu kalau bikin sambal goreng dipakein bawang putih. Dan untuk tomat Rp3.000 itu tuh cuma 3 biji, mungkin lagi mahal kali ya teman-teman. Untuk tomat Rp1.000 aja di warung, mungkin lagi naik harganya karena untuk saat ini kan belum ke pasar ya, jadi belum tahu harga di pasar itu berapanya untuk sayuran-sayuran dan juga perbumbuan atau rempah-rempah seperti ini teman-teman. Nah untuk ikan asinnya jangan lupa dibolak-balik sambil ngurusin persambalan ya teman-teman. Dan untuk airnya itu kecil, dan di sini tuh langsung aja saya pancing dulu ya untuk airnya biar agak lebih besar teman-teman. Dan untuk persambalannya udah selesai saya cuci, dan di sini saya angkat ikan asinnya. Tapi saya tiriskan dulu ya teman-teman untuk ikan asinnya agar minyaknya itu turun. Nah teman-teman, di sini tuh saya benar-benar nggak sabar pengen kulkasnya itu segera dikedapurkan ya, biar nantinya itu bisa stok-stok bahan makanan, bisa food prep lagi gitu kan, karena udah lama banget saya itu nggak bikin video untuk food prep ya, tahu sendirilah ya teman-teman, kalau nggak ada kulkas mah mana bisa untuk food prep, karena untuk stok-stok bahan masakan itu tuh benar-benar harus ada kulkas, karena kalau untuk sayuran-sayuran seperti itu tuh gampang busuk ya teman-teman. Dan mungkin kalau kentang itu tuh kayak terong itu tuh lumayan awet kalaupun tidak di kulkas, karena bagusnya seperti itu ya kalau kentang dan terong mah, karena kalau dimasukin ke kulkas itu tuh bisa kayak gimana ya, saya juga lihat di Google ya teman-teman, dan kata di Google itu tuh kalau kentang, terong itu tuh jangan sampai dimasukkan di kulkas, karena apalagi terong ya teman-teman itu tuh bisa-bisa cepat busuk. Jadi ada beberapa makanan yang nggak bisa dimasukin kulkas ya teman-teman, dan itu tuh saya harus tahu biar nantinya itu nggak salah kaprah ya. Oke, untuk persambalannya langsung aja nih saya alihkan ke cobek. Jarang-jarang banget ya saya ngulek di cobek. Biasanya itu saya nguleknya langsung di wajan aja teman-teman. Tapi karena hari ini tuh lagi mood untuk ngulek di cobek, ya nggak apa-apa ya. Karena untuk cabai rawit dan juga tomatnya itu tuh udah digoreng. Yang pastinya kalaupun diulek di cobek kayu itu tuh gampang banget teman-teman, karena udah lunak. Nah untuk bumbunya tadi itu saya udah masukin kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir ya teman-teman, dan langsung aja nih saya ulek. Dan tidak lupa tadi itu saya juga tambahkan terasi ABC ya teman-teman di pas penggorengan cabai rawit dan juga tomatnya, dan sekarang tinggal ngulek aja. Oh iya, dan saya juga tidak lupa tadi itu memasukkan daun salam ya, tapi saya tidak record teman-teman, karena kalau bikin sambal goreng pakai daun salam itu tuh bener-bener rasanya beda banget, gurih banget, enak banget menurut saya. Mungkin saya itu pecinta rempah-rempah kali ya. Kalau bisa mah nanti itu saya mau nanam sereh ya teman-teman, dan itu tuh sereh bener-bener enak banget untuk sambal, tapi susah banget untuk tumbuhnya ya teman-teman. Mungkin karena kalau di pinggir kolam itu tuh tanahnya terlalu basah atau gimana, tapi kata bapak itu tuh bisa ditanam di pinggiran.
pinggiran rumah maksud saya ya teman-teman. Oke, untuk masakan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ada sambal goreng, timun, dan juga ikan asin. Nah langsung aja nih Pak suami udah nggak sabar untuk sarapan. Pak suami langsung aja ambil nasi dan juga lauk pauknya ya teman-teman yang udah saya masak. Nah di sini tuh Pak suami sambil nunjuk-nunjuk untuk kabel kulkas nanti. Ya saya mah terserah Pak suami aja, yang penting semuanya itu selesai ya teman-teman. Karena kalau untuk ngatur-ngatur seperti perkabelan dan juga penempatan kabel itu tuh saya nggak bisa. Nah di sini tuh saya bersih-bersih sekalian ya teman-teman, karena habis masak wajib banget untuk bersih-bersih. Tapi jarang banget habis masak saya itu rekam kalau lagi bersih-bersih dapur, karena keseringannya itu pagi-pagi ya teman-teman. Jadi kalau habis masak direkam lagi, mungkin teman-teman juga pada bosan kali ya. Nah untuk ngebersihin dapur sudah selesai, langsung aja saya nyapu. Dan untuk video kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.